Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam peserta yang berbahagia. Kami selaku tim ITC mengapresiasi teman-teman semua yang telah mengikuti webinar kali ini, tentunya di hari weekend. Wah, hebat sekali ya, teman-teman bisa memanage waktu dan pastinya beruntung bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center. Perkenalkan, nama saya Amanda Deswita Audina, selaku Master of Ceremony dalam acara kali ini. Before we start, let me say welcome everyone. Today is not just another day. It's the day we grow, we connect, and we inspire each other. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara malam hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya kita menyanyikan Mars ETC. Bersyukurlah wahai generasi muda bangsa, ETC siap memberzamai langkahmu, membangun Indonesia, menata dunia, berdiri di ujung tanduk negeri, mewujudkan generasi emas. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Mulia dan jaya kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Entrepreneur Training Center di hati, wujudkan mimpi sampai mati. Ukir prestasi dengan beraksi tanpa henti. Webinar dan menjadi saksi, upgrade diri dan bangun relasi. Satu langkah
semangat kami berdiri. Dengan bimbingan ridho ilahi merajut mimpi jadi nyata. Jangan pernah menyerah, pejuang muda ETC. Selalu di hati, muda menginspirasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Mari bergenggaman tangan, ETC jadi pemenang kehidupan. Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bangun mimpi karir masa depan di ETC. Berjuang terus sampai akhir hayat nanti. Cucuran keringat, air mata, pengorbanan menjadi saksi nyata. Ayolah maju dan jayalah ETC ku. Jadilah barisan para pejuang, memberi warna untuk kehidupan, menjadi mata air kehidupan bagi sekitar. Jiwa muda mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik, selanjutnya kita menyanyikan himne ST. Sekolah Trainer Indonesia, kami hadir untuk perubahan nyata. Sekolah Trainer Indonesia, Terbanglah tinggi gapai cita. Sekolah Trainer Indonesia, tempat jiwa muda dilatih bicara. Kami diasah jadi inspirator, membangun masa depan penuh sinar. Sekolah Trainer Indonesia bukan sekadar sekolah biasa, melatih leadership, membentuk pemenang, bukan pewaris tapi perintis gemilang. Upgrade skill, perluas relasi, tumbuhkan semangat dalam diri. Mental juara, tak kenal kata lelah. Kami siap taklukkan dunia. Terbanglah tinggi bersama STI. Sekolah Trainer Indonesia, inspirasi bukan pengekor
sampai mati kami siap berdiri. Bergabunglah wahai anak muda, STI rumah kita semua. Kami siap menjadi hebat, trainer dan motivator muda bermartabat. Sekolah Trainer Indonesia membangkitkan semangat membara. Jiwa kesatria penuh cahaya, bersama STI masa depan terbuka. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia, tempat kami berdiri penuh semangat, pantang menyerah bersama STI. Mimpi jadi nyata, STI, Sekolah Trainer Indonesia, STI, generasi emas bangsa, STI, inspirator Nusantara, STI, kami siap berkarya, STI, rumah kita semua, STI, bangkitkan semangat muda, STI, untuk negeri tercinta, STI, untuk dunia. Halo, selamat malam Kak Rosa. Halo Kak, sudah terdengar suara saya? Sudah Kak. Oke, baik untuk Kak Rosa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Founder ETC Kak Gus Malik, SPDMM. Yang kami hormati, Bapak Hasan Abdullah Alkaf, SHSPD MAP, selaku narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga para rekan panitia yang telah mempersiapkan webinar pada malam ini, dan tentunya teman-teman para peserta webinar nasional pada malam ini yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul walaupun via Zoom untuk melaksanakan webinar nasional pada malam ini. Ucapan terima kasih, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim ETC yang telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk acara kita, memberikan wadah untuk kita untuk bisa berbagi pengalaman, mendengarkan ilmu tentunya dari narasumber hebat kita, yaitu Bapak Hasan Abdullah Alkaf. Semoga teman-teman malam ini kita bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan baru yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan tentunya ucapan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hasan Abdullah. Halo Bapak. Halo, Yang jangan sudah manggil hadir. Bapak. Saya menolak manggil Bapak, panggilnya Master saja ya. Karena menolak Tuhan saya. Ya, keren. Teman, lihat Master Hasan sudah sangat semangat, sudah berada di ruang Zoom bersama kita untuk memberikan motivasi, pengalaman, dan tentunya ilmu kepada kita. Dan teman-teman harus lebih semangat nih dari narasumber kita, luar biasa. Dan tentunya teman-teman, saya ucapkan terima kasih juga. Di sini sudah bergabung sekitar 77 peserta di dalam ruang Zoom, dan tentunya pasti merupakan orang-orang hebat. Biasanya ya, kalau malam-malam ini suka malas-malasan ya, mau tidur, besok kerja, dan juga ada yang liburan ya, ada yang teman-teman liburan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Pokoknya jangan patah semangat, pokoknya semangat terus. Bagi anak muda harus haus ilmu, betul ya ya Master? Betul, right, absolutely right. Oke, siap. Mantap sekali teman-teman. Dan saya harap pada malam ini
teman-teman menyiapkan catatan. Kalau tidak menyiapkan catatan, siapkan pendengaran kita dengan baik dengan seksama untuk mendengarkan materi dari Master Hasan sendiri. Mungkin saya berharap juga semoga teman-teman antusias dan mempersiapkan pertanyaan terbaik. Karena jarang-jarang teman-teman kita bisa bersama narasumber hebat pada malam ini, luar biasa sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kata sambutan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semangat teman-teman. Semangat untuk mendapatkan ilmu baru kepada moderator MC, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rosa untuk penyambutannya. Oke, teman-teman. Sedikit informasi nih bahwa webinar ini diadakan oleh Entrepreneur Training Center atau ETC. Entrepreneur Training Center ini adalah sebuah organisasi pengembangan diri yang tidak terkait oleh organisasi formal yang bergerak di bidang mengisi seminar, public speaking, leadership, motivator, dan banyak sekali anak muda yang notabene dari mahasiswa. Mereka memiliki semangat dan tekad yang tinggi dan kemauan mengasah skill untuk join di sebuah organisasi yang dinamakan organisasi ETC. Teman-teman yakin gak mau join di ETC? Organisasi ini sasarannya untuk berbagai kalangan loh. Ada dari mahasiswa, organisasi kampus, sekolah, lembaga non-formal seperti pondok pesantren, panti asuhan, lembaga swasta, lembaga UMKM, yang mana mereka membutuhkan atau berminat mengikuti pelatihan perkembangan diri. Fokus organisasi ini meningkatkan kualitas generasi muda. ETC ini tujuannya sangat bagus ya teman-teman. Saya harap teman-teman sekalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Bila sudah ada wadah seperti ETC ini yang menjadi organisasi atau komunitas yang memberikan solusi untuk kita yang mempunyai komunitas yang bisa mengasah skill, bahkan mengupgrade skill teman-teman. Selain itu, teman-teman ini nantinya akan mendapatkan relasi positif berisi orang-orang hebat yang akan menjadi termotivasi pada kita agar lebih maju dan berani apply semua hal demi mengejar masa depan teman-teman semua. Bukan begitu? Okay, Entrepreneur Training Center is a community for self-development and open for everyone, from students to skill improvement professionals. Jangan lupa follow Instagram entrepreneur_training center dan YouTube ETC @entrepreneur training center. Untuk informasi seputar webinar dengan para narasumber hebat, sekaligus hasil record tiap Zoom yang telah diselenggarakan. Oke teman-teman, ETC punya jargon yang sangat hebat dan keren loh. Oke, tentunya jargon ini bisa membangkitkan semangat kita bareng-bareng untuk malam hari ini. Sebelumnya saya terlebih dahulu ya, dan teman-teman jangan lupa untuk on mic serta on kamera, oke? Kita mulai. ETC, dari ide menjadi aksi. Kami siap menginspirasi. Smart success, strong spirit, and strategy wins. Oke, bisa ya teman-teman? Atau udah dicatat nih sama teman-teman semua? Sekali lagi aku ulangin, setelah itu kita bareng-bareng ya. Sekali lagi, ETC, dari ide menjadi aksi. Kami siap menginspirasi. Smart success, strong spirit, and strategy wins. Oke, teman-teman boleh bantu di on mic dan on cam-nya ya. Kita bisa bareng-bareng ya teman-teman. Mana nih suaranya? Aku mau dengar semangat dari teman-teman dulu nih. Halo. Hai. Hai. Gaskan, Hai. gaskan. Oke, kita bisa bareng-bareng ya teman-teman. Siap. Bisa. Oke, 1, 2, 3. ETC, Dari ide menjadi aksi. kami siap menginspirasi. Smart sukses, strong spirit, dan strategi wins. Oke, Masya Allah, keren sekali semangatnya luar biasa nih ya teman-teman. Oke teman-teman,
ETC juga mempunyai program yang sangat keren loh. Antaranya ada The Leader Academy atau Sekolah Kepemimpinan, Sekolah Trainer Indonesia, Public Speaking Class, Digital Marketing Academy, Sekolah Bisnis Milenial, Pelatihan Prakerja, dan Marketing Langit Academy. Ngomong-ngomong nih teman-teman, pernah nggak sih kalian ikut suatu acara yang awalnya terasa biasa saja, tapi tiba-tiba jadi seru banget nih karena MC-nya asik, moderasinya rapi, atau narasumbernya yang luar biasa? Nah, kalau suatu saat kalian atau organisasi di sekolah atau di kampus kalian sedang menyiapkan acara, baik itu seminar, workshop, talk show, atau kegiatan spesial lainnya, dan kalian ingin suasananya hidup, komunikatif, dan profesional, kalian bisa banget nih ngubungin ETC melalui tim manajemen kami. Yang menariknya lagi, setiap pengisi acara dari ETC bukan orang sembarangan loh. Mereka adalah orang-orang profesional yang sudah memiliki sertifikasi resmi dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi, kualitas dan kredibilitasnya terjamin. Jangan ragu lagi ya, teman-teman. Kalau mau acara kalian berkesan, elegan, dan tak terlupakan, ingat, ETC siap mendampingi suksesnya acara kalian. Oke, ETC tidak hanya menyelenggarakan webinar nasional, namun juga banyak yang dari luar negeri seperti Timor Leste, Jepang, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, Korea, Amerika, Australia, Papua Nugini, dan lain-lain. Sedangkan untuk narasumber ETC juga tidak hanya dari Indonesia, namun juga dari luar negeri. Antara lain ada dari Uzbekistan, Norwegia, Filipina, dan lain-lain. Oke, ETC tidak hanya menyelenggarakan webinar, namun juga menyelenggarakan pelatihan sertifikasi resmi seperti pelatihan Public Speaking CPS, pelatihan MC CMC, pelatihan motivator dan training CTMA, pelatihan hipnoterapi CHT, dan lain-lain. Pada webinar kali ini, kami mengundang narasumber yang sangat luar biasa yang akan membahas secara mendalam bagaimana kekuatan winning mindset dapat membuka potensi terbaik dalam diri kita dengan pola pikir yang tepat. Setiap orang mampu menghadapi tantangan, menemukan solusi kreatif, dan tetap fokus pada tujuan, meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan. Today, our speakers will share insight on how to develop a winning mindset that can transform challenge into opportunities. Tema ini akan memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk membangun mentalitas pemenang dalam berbagai aspek kehidupan. Semua akan diulas oleh Master Hasan Abdullah Alkaf, SH, SPD, MAP, CI, CEP. Beliau merupakan dosen dan Mr. Training Hipnoterapi. Serta dengan saya sekaligus moderator yang akan membantu jalannya acara hingga closing. Selanjutnya, yaitu penampilan tata tertib selama acara berlangsung. 21 tata tertib dan informasi penting peserta webinar ETC. Para hadirin sekalian, sebelum kita mengikuti Zoom webinar yang luar biasa ini, marilah kita simak beberapa hal, SOP, tata tertib, atau safety rule untuk peserta yang wajib diikuti dan ditaati selama acara Zoom berlangsung. Pertama, seluruh peserta wajib on cam atau buka kamera. Dimohon untuk peserta bisa on cam agar kita lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dalam mengikuti webinar ini. Jika ada yang berhalangan, bisa izin di room chat Zoom dengan menuliskan alasannya agar tidak kena remove oleh host acara. 2. Webinar akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan. 3. Link Zoom webinar sudah dikirimkan melalui grup WA peserta webinar. 4. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan panitia di grup. 5. Peserta memakai pakaian rapi, sopan, dan nyaman. 6. Silakan ubah format penulisan nama kalian di Zoom dengan format nama lengkap, domisili, kampus, sekolah, atau instansi. 7. Peserta yang membuat gaduh tidak mematuhi aturan Zoom
tidak menjaga ketertiban, coret-coret di layar Zoom, dan spam di chatroom yang tidak perlu, maka akan dikeluarkan oleh host untuk menjaga kondusivitas acara dan kebaikan bersama. 8. Siapkan catatan terbaik kalian dan pertanyaan saat sesi Q&A setelah sesi penyampaian materi oleh para narasumber. 9. Peserta diharapkan raise hand saat bertanya. 10. Sediakan minuman, camilan, dan duduk santai sambil mengikuti Zoom. 12. Presensi akan diberikan 2 kali, yaitu link presensi awal dan link presensi akhir acara. Jangan lupa isi presensi sebagai bukti kehadiran kalian dan klaim e-sertifikat. 13. Sertifikat khusus paket gratis dikirimkan melalui link G-Drive bersamaan link presensi akhir acara. Sedangkan paket 2 dan 3 dikirimkan via WhatsApp peserta paling lambat hari Selasa. 14. Selama berlangsungnya Zoom, dimohon mute atau menonaktifkan suara jika tidak diperlukan. 15. Harap tidak bertanya terkait link presensi akhir atau link sertifikat jika acara belum selesai. 16. Bagi peserta yang ingin beralih dari paket gratis ke paket 3 masih diperbolehkan, silahkan hubungi admin webinar. 17. Syarat mendapatkan sertifikat wajib mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir acara. 18. Jika terjadi kendala secara tiba-tiba pada jaringan Zoom atau kendala lain di luar dugaan, harap peserta tetap tenang dan kondusif sambil menunggu panitia memperbaikinya. 19. Bagi peserta webinar yang tertarik ingin mengembangkan diri dan dibimbing dari nol sampai bisa oleh mentor muda berpengalaman, bisa daftar menjadi MC, moderator, translator, dan narasumber di ETC melalui admin ETC. 20. Bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan sertifikasi mendapatkan gelar non-akademik seperti CMC, Expert dalam MC, CPS, Expert dalam Public Speaking, CDM, Expert dalam Digital Marketing, CSTMP, Expert dalam dunia motivator atau trainer, bisa daftar ke admin ETC dikarenakan sedang ada promo murah. Gelar ini bisa dicantumkan di belakang nama lengkap dan gelar akademik kalian, serta ini resmi dan diakui oleh pemerintah. 21. Bagi yang ingin daftar jadi member ETC dan mendapatkan segudang benefit di dalamnya, bisa daftar ke admin ETC. Demikian tata tertib dan informasi penting untuk peserta webinar ETC. Selamat mengikuti dan sukses terus untuk kita semua. ETC. Dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, Strategy Wins. Oke. Pada webinar kali ini, kami mengundang narasumber luar biasa yang akan membahas secara mendalam bagaimana kekuatan winning mindset yang dapat membuka potensi terbaik dalam diri kita ya teman-teman. Sebelum itu, untuk pengumuman link presensi akan dibagikan di akhir ya. Pengiriman sertifikasi paket 3 akan dikirim via WA dan paket gratis akan dikirim via Google Drive yang dikirim di room chat Zoom di akhir acara. Baik, karena teman-teman sudah sangat siap mendengarkan materi pada webinar kali ini, maka tanpa perlu berlama-lama, acara akan saya mulai. Oke, hello everyone. Tadi kita sudah berkenalan di awal, but you can call me Kak Amanda. And here, I'm also a student majoring in management at the Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Internasional Indonesia, or STABI. Tonight, I will be the Master of Ceremony and Moderator for this webinar event. Bagaimana kabar teman-teman semua? Tentunya sehat dan bahagia ya, alhamdulillah. Apalagi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, pasti fresh sekali nih teman-teman. Sebagai anak muda, kita harus selalu semangat ya. Oke, acara kali ini adalah rangkaian dari webinar yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center, tentu dengan tema yang sangat menarik nih pastinya, yaitu webinar internasional yang berjudul How to Become the Best Version in 2026, yaitu gimana cara menjadi pemimpin yang hebat untuk diri sendiri ini adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina,
memperbaiki dan membentuk karakter, kejiwaan, akhlak, serta budi pekerti insan manusia untuk membedakan antara yang satu dengan lainnya. Hal tersebut sangat penting untuk membantu mengembangkan rasa percaya diri kita pastinya. Nah, apa saja yang harus dipelajari terkait dengan cara menjadi pemimpin yang baik dan hebat ini? Apa fungsi dan tujuannya? Dan bagaimana cara kita untuk berbicara baik serta bisa berpengaruh yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Semua akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Narasumber kita yaitu adalah Master Hasan Abdul Alkaf, SH, SPD, MAP, CI, CET. Oke, untuk sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh narasumber dan sesi kedua kita lanjut Q&A atau tanya jawab dengan peserta. Next, kita dengerin penjelasan lebih lengkap lagi ya. Siapkan fokus terbaik teman-teman semua dan jangan lupa dicatat. Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau agak berisik. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Sebelum saya ulas CV dari pemateri yaitu Mr. Hasan. Beliau ini adalah merupakan seorang dosen, public speaker, dan seorang trainer hipnoterapi. Masya Allah. Keren luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, untuk kakak operator, boleh tolong ditampilkan CV-nya? Oke, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil nunggu penampilan CV-nya, aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman-teman. Planning kalian untuk 2026 tuh apa aja sih? Pasti kalian punya dong goals yang harus di-achieve di tahun depan. Oke, boleh nih sekalian kita sharing-sharing. Kira-kira apa aja sih yang harus kalian kejar, yang harus kalian dapetin di tahun depan? Misalnya kayak tahun depan semester berapa nih aku mau capai IPK 4A atau 3,5 atau ada yang mau achieve jabatan di tempat kerjanya atau punya planning untuk pencapaian yang lainnya. Oke, teman-teman, nggak apa-apa, nggak on cam. Karena emang saat ini cuacanya juga sedang hujan ya, teman-teman. Oke, Kak Rizky Hermawan, ini bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Jepang, Kak. Masya Allah, keren sekali. Planning tahun depan pengen buka bimbel, Kak. Amin, Kak Sylvia, amin. Kak Yusita, pengen mulai usaha, Kak. Masya Allah, amin. Oke. Siapa lagi nih yang punya planning untuk tahun depan? Jangan lupa juga kita harus menerapkan afirmasi yang positif ya teman-teman. Nanti kalau kita punya goals, jangan lupa juga kita catat. Nanti kalau udah tercapai bisa kita checklist-checklist.
atau tahun depan saya mau umroh, atau tahun depan saya mau bisa berbahasa Mandarin, pengen mulai usaha. Tapi afirmasi kita harus detail ya teman-teman. Kita mau mulai usaha apa nih? Kita mau bisa bahasa apa aja nih? Kayak gitu. Pengen bisnis lancar Kak? Amin. Kak doain saya lulus kuliah ke luar negeri. Amin Kak Rizky. Semangat Kak Rizky. Kak Sepa, planning tahun depan pengen punya usaha sendiri Kak sambil kuliah. Wah, amin. Sukses dunia akhirat Kak Dini. Wah, amin. Doain UAS lancar dan IPK naik Kak. Amin. Itu juga doa aku banget yang paling serius. Karena aku juga lagi semester akhir ya. Ingin bisa berbahasa asing Kak, terutama bahasa Inggris. Biar bisa magang di luar negeri. Amin Kak Sri. Ingin kerja di luar negeri dengan gaji yang gede dan nambah ilmu. Amin. Oke, nggak apa-apa. Yang terkendala jaringan untuk tidak bisa on cam atau tidak bisa memakai virtual background, it's okay. Semoga semua yang udah kita harapkan, yang sudah kita list, yang udah masuk ke dalam afirmasi kita, yang baik-baik, yang positif untuk tahun depan, semua tercapai dengan mulus, berjalan dengan lancar. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya teman-teman ya. Oke, saat ini CV-nya belum bisa ditampilkan karena ada kendala, tapi sedang tim kami usahakan. Sambil menunggu kita bisa sharing-sharing lagi ya teman-teman. Ingin punya penghasilan sendiri waktu kuliah, Kak. Pengen bisa bahasa Jepang. Selain itu juga pengen bisa glow up before. Beauty, brain before. Oh, oke. Keren sekali, Masya Allah. Mohon doanya Kak, tahun depan bulan Januari mau sidang skripsi. Amin. Wah, sama. Aku juga lagi masa-masa proskrip. Aku sidangnya Februari. Di sini siapa aja nih yang lagi semester akhir? Finish Zoom jam berapa Kak? Oke, kita belum bisa mengestimasikan ya. Nanti akan kita kasih tahu ya teman-teman. Kalau untuk tahun ini nih teman-teman udah achieve apa aja nih? Apa aja yang udah ke checklist di note ya teman-teman? Boleh dong sharing-sharing kita di sini, oke? Sambil kita kenalan-kenalan. Di sini ada yang semester akhir, atau ada yang kerja sambil kuliah, apa ada juga yang kerja sambil kuliah, sambil buka usaha, atau ada yang di kuliahannya ikut organisasi juga sekalian untuk menambah relasi. Boleh banget nih ya teman-teman, kita sambil sharing-sharing. Saya Kak, kuliah sambil kerja dan buka usaha. Wah, Masya Allah, Kak Noval keren sekali ya Kak. Izin Kak, apakah sudah bisa share link presensi? Oke, sebentar ya Kak. Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada sedikit kendala sinyal aku. Next, boleh kita lanjut. Kita tadi lagi sharing-sharing tentang sampai mana nih teman-teman. Saya kuliah sambil bisnis dan organisasi Kak. Wah, Masya Allah. Organisasinya apa nih? Kak Rizky, Hima kah?
Kak Arini, oke nanti kita share lagi link presensinya ya Kak. Mohon ditunggu. Semoga sampai lulus IPK aku stabil Kak, biar beasiswa kecapai. Amin. Semester 3 Kak, tahun kemarin alhamdulillah beasiswa. Wah, Masya Allah, keren sekali. Dan untuk planning ke depannya ingin punya gelar SPD, GR, lolos CPNS, punya Innova Ribbon. Masya Allah. Amin Kak Sepa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga kalau kita listnya banyak, harapannya tinggi, usahanya nggak boleh kecil. Oke teman-teman, kita harus bisa lawan dan keluar dari zona nyaman. Saya kuliah semester akhir Kak dan sambil bekerja. Wah Masya Allah, kita sama Kak Siti Hana. Saya kuliah sambil ikut organisasi Kak. Keren. Oke, aku tahun depan baru lulus SMK Kak. Doain bisa langsung dapat kerja dan kuliah di PTN yang bagus. Wah Masya Allah, amin. Oke teman-teman. Ternyata sudah bisa ditampilkan ya untuk CV-nya Master Hasan. Oke. Education Master Hasan sendiri dari tahun 1991 beliau lulus sarjana hukum di UII Yogyakarta. Wah, Masya Allah. Oke teman-teman, next di 2023 lulus sarjana pendidikan bahasa Inggris di UST Yogyakarta. Dan pada tahun 2004 lulus S2 Psikologi UGM. Wah, Masya Allah, keren sekali ya teman-teman. Oke, di 2017 beliau lulus Magister Administrasi Publik STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta. Masya Allah. Experience-nya beliau yaitu seorang trainer atau pelatihan dan workshop di Bank Nasional BI dan BCA Jakarta, Bank BRI, BCA, BNI Syariah, dan BPD Yogyakarta. Garuda Indonesia Yogyakarta di PT Angkasa Pura I. Oke, di 2020 juga di PT Traktor Nusantara Jakarta. Dalam pengajarannya, beliau adalah seorang dosen bahasa Inggris di STIE Widya Wiwaha pada tahun 2002 sampai 2009. Serta pengajar pelatihan bahasa Inggris kepada mahasiswa program Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gajah Mada pada 7 Januari sampai 10 April 2003. Lalu pengajaran bahasa Inggris dan excellent service di Sekolah Pramugari dan Staf Airlines. Wah, Masya Allah. Beliau juga seorang dosen dan tamu di berbagai PTN dan PTS, independent konsultan dalam bidang public speaking, bahasa Inggris, personal development, dan uh, Edument Master of Ceremony di acara Garuda Dinner Cross Testi yang dihadiri 8 duta besar dari negara anggota Belgium, Brazil, Nigeria, Panama, Singapura, Thailand, dan Indonesia di Balesraos, Yogyakarta pada 19 Desember 2008. Wah, Masya Allah. Serta beliau juga seorang penulis buku super bestseller yaitu buku Where There Is a Problem, There Are Many Solutions. Buku keduanya yaitu The Seven Miracle of Silaturahim, dan buku yang terakhir Trouble is a Friend. Wah, Masya Allah. Keren sekali ya teman-teman pembicara kita pada malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Master Hasan Abdul Alkaf, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Master. Terima kasih Amanda Desvi ya. Sama-sama Master. Amanda Desvi ya. Terima kasih Boleh, juga Master. Rosalinda. Ya, Rosalinda. Teman-teman semua, saya mau tanya dulu sebelum saya mulai ya. Teman-teman yang sekarang masih kuliah itu di mana dan semester berapa? Saya kepengen tahu, coba dijawab. Yang masih kuliah dulu. Dijawab di chat ya. Kemudian berikutnya saya tanya, yang sudah bekerja ada nggak di sini?
Coba di chat semester 1, ya ada yang semester 3. Dari mana saja ini juga? Dari Solo, ada dari Jogja, dari mana lagi? Ya, Salatiga ada, Universitas Pakuan, oh Bogor, ya Kumaha Damang, Bogor ada, ya bagus, ya. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang pernah ketemu saya atau paling tidak pernah mengikuti seminar seperti di ETC? Coba sebutkan siapa yang pernah ikut atau mungkin ada yang sudah kenal dengan saya. Coba saya kepengen tahu. Ada yang sudah bekerja nih ya. Safrina Husna Harahap. Ya, luar biasa. 88 orang yang mengikuti. Ya, senang sekali saya malam hari ini bisa memberikan materi yang berjudul How to be the best person in 2026. Ya, strategi untuk mencapai tujuan dan meningkatkan diri, kapasitas diri. Ya, ada yang sudah pernah ketemu? Saya mau lihat dulu sebentar di obrolan. Dan udah kenal? Oh, pertama kali. Oke, terima kasih Rizky. Yang lain ada yang pernah ketemu? Oh, ada yang dari Jepara. Ya, oke. Banyak yang pertama ya? Belum, pertama kali. Ya, oke, oke. Pertama kali. Ya, 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 oke. Karena saya sudah lama nggak ngisi di ETC ya, mungkin kurang lebih hampir setahun saya off karena kesibukan banyak ke luar kota, kemarin ke IKN, kemudian ke Samarinda, ke Balikpapan, dan kota-kota yang lainnya, Surabaya, Jakarta, dan seterusnya. Ya, Alhamdulillah, ya oke, first time, oke, very good, very good, ya oke. Jadi tadi sudah dikenalkan, nama saya Hasan Abdullah, yang tidak berat sebelah mengatasi masalah tanpa makalah. Alhamdulillah. Jadi Anda semua harus memiliki namanya tagline. Anda semua harus memiliki tentang jati diri Anda. Misalnya, saya mau nanya dulu lagi nih, sebelum masuk lagi ke materi. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika melihat atau mendengar apa yang saya bicarakan? Yang sekarang ini kira-kira, apa yang ada dalam pikiran Anda? Tulis dalam bentuk kata sifat. Ya, terserah. Coba sebut. Apa yang Anda pikirkan tentang ini 90 orang, Alhamdulillah, luar biasa ya. Ketika Anda mendengar pertama kali saya, apa yang muncul dari pikiran Anda, kata-kata Anda, atau ungkapan Anda, apa? Saya kepengen tahu, silahkan. Ditulis di kolom chat. Meskipun saya belum ngomong belum banyak ini, nanti materinya juga sangat simpel, sangat sederhana, dan bisa dipraktekkan. Ya. Silahkan, kesan apa yang timbul pertama kali, the first impression. What is the first impression? Apa kesan pertama Anda ketika Anda mendengar atau melihat saya di acara ini, di event ini ya. Event ya, bukan event ya. Event itu acara, kalau event itu meskipun. Ya, silakan. Sangat berpengalaman. Terima kasih. Sri, Kalimantan Barat. Paul Tessa. Terima kasih. Yang lain? Memotivasi, bagus, boleh. Apalagi? Apa yang muncul dari Anda ketika pertama kali melihat, mendengar apa yang saya sampaikan. Meskipun saya belum menyampaikan panjang kali lebar, karena panjang kali lebar sama dengan luas, dikalikan tinggi sama dengan volume. Saya belum menyampaikan, tapi paling tidak apa kesannya? Ya, bisa meningkatkan motivasi, apalagi kesan yang ada. Apakah seram, seorang motivator yang handal, punya strategi khusus? Amin. Terima kasih, Lia. Jam terbangnya tinggi, bagus. Apalagi paket komplit, berwibawa, cerdas, memotivasi, berpengalaman. Amin. Mudah-mudahan Sylvia ya. Terima kasih. Apalagi luas, memberi motivasi, berwibawa, bagus. Apalagi kesan-kesan itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda.
ketika Anda pertama kali ketemu dengan orang, yang harus Anda siapkan adalah memberikan kesan yang paling mengesankan, kesan yang paling menarik. Nah, jadi ketika Anda ketemu ya banyak senyum pasti, kemudian Anda di situ banyak mendengar, jangan banyak bicara. Ya, banyak mendengar supaya apa? Supaya Anda bisa mengatasi setiap masalah. Ya, dengan mendengar, diam itu bisa apa namanya? Yang namanya kalau kita diam itu bisa ini. Astagfirullahaladzim. Diam itu bisa bukan menyelesaikan masalah. Diam itu menghindari masalah. Diam itu menghindari masalah. Jadi pada saat kita berbicara kepada orang, dengan teman kita, diskusi dengan teman kita banyak diam dulu, diam. Kita mendengarkan dulu. Ya, diam menghindari masalah. Senyum bisa mengatasi masalah. Jadi kesan pertama berikan yang terbaik. Apalagi materi kita hari ini, how to be the best version in 2026. Bagaimana strategi kita supaya mencapai tujuan ya dalam hal meningkatkan kapasitas. Nah, menjadi versi next ya. Next. Slide-nya next. Next lagi. Ya, oke, good. Menjadi versi terbaik. Oke. Stop dulu. Full stop, titik ya. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah tujuan yang ingin dicapai banyak orang. I want to be myself. Ya, saya ingin jadi diri saya sendiri. Setiap orang itu unik, setiap orang itu unik, setiap orang itu punya ciri tersendiri. Anda tidak bisa memaksakan diri Anda sebagai orang lain. Anda melihat, wah, ini orang hebat, Anda akan meniru, tapi tidak bisa Anda akan seperti itu. Cuma yang jelas setiap individu itu harus memiliki yang namanya figur. Harus memiliki yang namanya orang yang menurut Anda, orang ini bisa menginspirasi Anda. Kenapa? Ya, kenapa ini penting? Supaya Anda itu punya pegangan, Anda punya karakteristik, Anda punya ciri. Saya mau nanya sama Anda. Namanya kalau dalam bahasa motivasi namanya role model. Saya mau nanya sama Anda, siapakah role model Anda? Saya mau nanya dulu, silakan dijawab. Kalau role model saya adalah Bapak Profesor Dr. Renal Kasali, itu role model saya. Coba Anda, role model Anda itu siapa? Boleh guru Anda, boleh orang tua Anda, boleh teman Anda, boleh dosen Anda, siapapun orang itu yang menginspirasi Anda. Kira-kira, saya ingin tanya sama Anda, enggak usah. Siapakah role model Anda? Anda sebagai Gen Z ya, generasi Z ini. Role model Anda itu siapa kira-kira? Ya, ada Pak Johan, betul. Role model itu orang yang bisa, contohnya begini, kalau zaman dulu itu ada seorang artis namanya Madonna. Madonna itu punya role model namanya Marilyn Monroe. Marilyn Monroe itu adalah role modelnya Madonna. Makanya Madonna agak mirip seperti Marilyn Monroe orang dulu ini. Nah, kemudian pemain bola, ya Maradona itu dijadikan idola oleh Messi. Nah, Anda mungkin kenal dengan nama Messi. Messi itu role modelnya adalah Maradona, sehingga gayanya dia dan dia bisa menjadi orang yang hebat. Bagus sekali. Ada Kiai Muhammad Maksum, boleh. Aisyah Dahlan, bagus. Rocky Gerung, bagus. Najwa Shihab, bagus. Guru SMA, teman kuliah saya, bagus. Siapapun ya. Siti Nurhanifah ya. Kemudian beasiswa ke Korea, oke. Influencer, ya. Oke. Nah, Sherly Anavita, bagus. Nah, kalau Anda tidak memiliki idola, Anda tidak akan pernah menjadi idola. Saya ulangi ya.
Kalau Anda tidak memiliki idola, Anda tidak akan pernah menjadi idola. Jadi, milikilah role model yang Anda inginkan. Saya kepingin seperti Pak Profesor Dr. Renal Kasali. Beliau seorang akademisi, tapi beliau seorang praktisi yang hebat. Cara bicaranya untuk atas bisa, bawah juga bisa. Nah, kemudian self branding kita harus punya apa? Saya nanya sama Anda nih, self branding. Self branding itu gimana misalnya? Misalnya begini, saya punya self branding itu saya orang mahal tapi tidak jual mahal, murah tapi nggak murahan. Itu self branding saya. Anda buatlah self branding, silahkan Anda tulis. Self branding saya adalah suka menolong, cerdas, dan jujur. Nah, itu self branding. Begitu ketemu Anda memang orangnya pribadi yang suka menolong, Anda orang yang jujur dan dapat dipercaya gitu, seperti itu. Nah, milikilah self branding. Silakan Anda tulis self branding Anda itu apa. Kalau saya pribadi, saya orang mahal, tapi saya tidak jual mahal, saya orang murah tapi nggak murahan. Itu namanya self branding. Nah, kenapa? Karena untuk tahun depan 2026 kita harus menyiapkan strategi yang baik, menentukan tujuan yang jelas, membuat rencana yang efektif, mengambil tindakan yang tepat, cepat, dan akurat. Nah, self brandingnya contohnya begini bagus. Suka menolong, tidak mau dimanfaatkan, boleh seperti itu. Artinya kalau selama ini Anda sering dimanfaatin ya. Silvan Salum dari Jepara. Ya. Suka menolong, cerdas, baik hati, tidak sombong, ya, gemar presentasi, jujur, keibuan, tekun. Nah itu, ya. Belajar dan belajar. Nah, boleh. David Jatim ya. Kemudian Yusita Nada. Suka memberi. Nah, suka memberi, suka berbagi, dan rajin. Begitu saya lihat Anda orangnya suka memberi. Memberi motivasi. Memberi tidak harus uang. Memberi motivasi, memberi perhatian, ya kan? Memberi jalan keluar, memberi nasihat yang positif, ya kan? Ya itu memberi. Ya, boleh. Yang lain silakan. Self brandingnya cerdas, ramah, dan komitmen. Nah itulah Anda. Saya orang yang cerdas, Lia. Dia ya cerdas, ramah, komitmen. Ada juga yang KPK, boleh KPK. Oh, saya berani saya KPK Master. Apa itu KPK? Komitmen, persisten, konsisten. Nah, ini juga bagus. Sri yang ada di Kalbar tetap tersenyum apapun kondisinya. Nah, itulah kalau sekarang Anda tetapkan self branding Anda untuk masa depan, Anda akan baik. Bicara secukupnya, jadi sering dibilang introvert. Oke, nah, diubah. Kalau merasa tidak nyaman, dirubah. Saya tegas, konsisten, leadership-nya juga jalan. Bagus, very good, very good. Nah, itulah. Oke, silakan Anda nanti buat self branding masing-masing. Oke, kembali ke laptop. Oke ya. Jadi bagaimana cara mencapainya? Ya menentukan tujuan yang jelas, membuat rencana yang efektif, mengambil tindakan yang tepat dan akurat. Tujuan itu ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Tujuannya jangan jangka panjang. 5 tahun ke depan di breakdown 5 tahun dari 1 tahun, dari 1 tahun jadi 6 bulan, dari 6 bulan jadi 3 bulan, dari 3 bulan jadi 1 bulan, 1 bulan jadi mingguan harian, apa yang kita lakukan. Jadi di breakdown ke bawah. Jangan pokoknya saya tahun depan saya pasti bisa lulus. Ya boleh seperti itu. Tapi di breakdown apa yang Anda kerjakan, ya. Baik, next selanjutnya. Tujuan yang jelas adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Ya. Tujuan yang jelas adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Menentukan dulu apa yang Anda ingin capai. Coba Anda tulis. Tahun 2026 Anda ingin apa? Sebutkan. Ingin beli motor baru, ingin lulus, ingin skripsinya judulnya diterima, ya. Ingin memiliki usaha baru, membuat bimbingan belajar, ya. Ingin memiliki keterampilan baru, menguasai bahasa Inggris,
I want to master English well. Ya, saya harus bisa memiliki kemampuan yang bisa menghasilkan cuan. Nah, apa itu? Ingin wisuda? Iya, bagus. Apalagi? Nah, jangan ditunda. Ingin IPK bagus. Gitu nggak jelas IPK bagus. Harus disebutkan. Ingin IPK 3,7. Ya, kalau Anda menyebutkan ingin sukses, itu nggak jelas itu. Harus spesifik. Ya, harus clear, clean, dan clear. Clear, bersih, clear, jernih, clear, bersih, clear, selesai gitu. Ingin jadi tentor bimbel, boleh, nah, silahkan. Dari Wonosobo, UMS ya, Dwi Aprilia. Ingin apa lagi? Fluently English, sir, of course. I believe you can fly to master English well. English is easy, as you know. English easy as ABC. If you learn it hard, kalau Anda mempelajarinya dengan baik. Bahasa Inggris itu mudah kok, ya. Yang malas kan membunuh kemalasan. Ya, yang susah kan membunuh kemalasan. Ingin semangat berprestasi ya. Jadi jelaskan itu IPK-nya berapa? IPK-nya 3,4. Ya, 3,5. Disebutkan. IPK bagus itu nggak jelas. Berhasil diet. Nah, itu juga nggak jelas. Berhasil menurunkan berat badan 5 kilo, 7 kilo. Nah, itu yang jelas begitu. Jadi tujuan harus spesifik, jelas. Ya, baik. Oke. Silahkan ditulis lagi ya. Ingin upgrade diri seperti apa? Menambah ilmu hipnoterapi, menambah ilmu menjadi seorang master, ya, ingin magister mungkin, belajar S2 dan seterusnya. Silahkan. Anda memiliki tujuan yang jelas. Saya Pak Aditya ya, di Bogor. Ingin menjadi master, magister, boleh. Ya, oke. Kembali ke laptop. Kembali ke materi sebentar, karena ini nggak lama. Selanjutnya next. Rencana next ya. Nah, itu sudah tujuan. Rencana yang efektif adalah kunci untuk mencapai. Nah, rencana. Nobody plan to fail, but they fail to plan. Nobody plan to fail, but they fail to plan. Tidak ada manusia yang merencanakan kegagalan, yang ada gagal perencanaan. A good plan is the first step to get success. Rencana yang baik adalah awal dari kesuksesan. Baru awal itu. Rencana yang baik adalah awal dari kesuksesan. Jadi manusia harus merencanakan dengan baik, ya. Tidak ada sesuatu yang semua itu sudah atas rencana Tuhan. Kita tinggal melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan malas buat daftar tugas yang perlu dilakukan. Oke, besok saya harus menghubungi siapa? Besok saya harus belajar apa? Besok saya harus menguasai apa? Saya menguasai kosakata berapa? Kalau misalnya mau bahasa Inggris. Besok saya harus punya cuan berapa? Target saya menjumpai atau menemui berapa klien saya, berapa orang yang harus saya jumpai. Buku apa yang harus saya kuasai. Jadi tolong baca buku itu juga penting. Ya. Rencana-rencananya itu. Menentukan prioritas. Ya. Tingkatkan prestasi, turunkan ekspektasi, hindari frustasi. Itulah kunci sejati. Tingkatkan prestasi, turunkan ekspektasi. Gak usah terlalu tinggi ekspektasinya, berharaplah kepada yang maha hidup, yang maha kaya. Ya. Kemudian juga kita harus bisa menjaga stabilitas temperatur batin kita. Batin sering bergolak, apalagi Anda seorang Gen Z yang akhir-akhir ini memang jadi sorotan. Di Amerika sendiri Gen Z banyak yang dipecat. Kenapa? Kemampuannya rendah tapi ingin gaji yang tinggi. Sementara perusahaan tidak mampu membayar, maka dia mengganti Gen Z dengan generasi Y atau generasi X. Generasi Y, generasi X mungkin tidak kreatif, tidak secerdas generasi X. Cuma generasi X ini harus memperbaiki karakter, harus memperbaiki sikap, harus memperbaiki akhlak namanya. Jadi minimal kan nanti 3 kuncinya kalau Anda kepengen sukses dalam rencana tahun 2026. Yang pertama knowledge. Knowledge is power. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Yang kedua skill. Ya. Skill itu bukan yang untuk jalan, ini skill ya, bukan. Skill itu keterampilan, keahlian. Ya. Skill itu penting. Nah yang terakhir attitude.
Jadi tiga-tiganya harus Anda kuasai. Salah satu tidak ada, maka Anda tidak akan pernah berhasil secara maksimal. Tidak bisa. Ultimate itu nggak bisa. Harus menguasai secara ilmunya, tapi banyak orang yang berilmu, banyak yang tidak jujur. Ya, banyak orang pinter, tapi banyak yang keblinger. Banyak orang yang cerdas, nasibnya kandas. Kenapa? Tidak punya attitude yang baik. Jadi tolong generasi Gen Z, perbaiki attitude Anda. Perbaiki karakter Anda. Cara duduk Anda di depan orang tua, tolong ya. Saya sering sekali ya, pada saat mungkin saya main olahraga badminton itu saya suka, itu di depan saya ada Gen Z duduknya kakinya di atas kayak gitu, tidak ada kesopanan. Saya nggak negur, karena menurut dia mungkin saya adalah sahabat dekatnya dia, jadi dia tidak memikirkan dia. Mungkin dia di rumah juga seperti itu, dengan orang tuanya juga kayak gitu. Jadi tolonglah untuk Gen Z ya, perbaiki akhlakmu, perbaiki karaktermu. Karena dengan memperbaiki karakter, engkau akan memperbaiki nasibmu di masa depan. Karakter menentukan nasib ya. Jadi itu. Kemudian menentukan prioritas, membuat jadwal yang realistis, jadwal yang jelas, jadwal yang clear ya, itu. Selanjutnya next, mengambil tindakan yang tepat adalah kunci untuk ya, kita harus action. If you take action, miracle happen. No action, nothing happen. Nothing happen juga. Jadi kita harus mengambil tindakan, merencanakan dulu, ya kan, menyiapkan planningnya dengan baik. Jangan banyak mikir, langsung action. If you take action, miracle happen. No action, nothing happen. Tidak ada surga. Jadi surga itu bagi orang-orang yang mau bertindak. Hasil bagi orang yang mau bertindak. Tindakan tidak akan tidak akan mengingkari hasil. Saya nggak percaya. Kadang-kadang mengingkari juga. Karena apa? Karena ada dua faktor. Ada faktor teknis, ada faktor non teknis. Faktor teknis mungkin Anda bisa ya menguasai materinya, tapi non teknis ya mungkin faktor alam, ya kan, faktor dari luar, ya kan, kita kan nggak bisa mengendalikan itu. Faktor dari, maaf ya, circle Anda, circle itu bahaya kalau kita nggak, kalau circle Anda itu toksik ya repot. Nah, ubahlah circle Anda jadi circle yang bagus. Tidak harus ya, tidak harus yang tinggi, tidak harus yang kaya, tapi sesuaikan circle itu dengan hal-hal yang positif. Circle itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian mengatasi rintangan dan tantangan. Hidup ini penuh dengan rintangan ya. Kalau MBG itu rantangan. Nah, itu rantangan. Hidup itu rintangan, ya kan? Hidup ini penuh dengan cobaan. Kalau penuh dengan cucian, laundry namanya. Hidup ini penuh dengan cobaan. Hidup ini penuh dengan rintangan. Mengukur kemajuan, membuat penyesuaian. Ya, bagaimana sih selama ini saya bekerja kok hasilnya tidak maksimal, sudah belajar setiap hari, IP kok masih 2,5, 2,7. Bagaimana cara meningkatkan IP yang tinggi? Oh, saya harus berteman dengan orang-orang yang IP-nya tinggi. Oh, saya harus mencari cara belajar yang efektif. Ya. Oh, saya harus kreatif, inovatif. Jangan hanya menunggu-nunggu terus. Nah, gitu ya. Next, berikutnya meningkatkan diri adalah proses yang kontinuitas atau terus-menerus. Jadi meningkatkan diri tidak pernah berakhir, continue terus. Konsisten, persisten, dan komitmen. Meningkatkan diri secara terus-menerus. Nikmati proses, hargai progres, hindari protes. Itulah kunci sukses. Saya ulangi ya, nikmati proses, hargai progres, sekecil apapun, hargai itu. Tingkatkan, nikmati proses, hargai progres, hindari protes. Itulah kunci sukses. Ya, jangan suka protes. Nah, berikutnya, strategi untuk menjadi versi terbaik di tahun 2026. Menentukan tujuan yang jelas, clear, tujuannya harus jelas, terukur, teratur, sesuai umur, tidak ngawur, tidak ngelantur.
tujuannya harus jelas sejelas-jelasnya. Apa tujuan kamu untuk tahun depan? Ya, 3 bulan ke depan apa yang harus disiapkan, 6 bulan ke depan apa, tahun depan apa yang harus disiapkan, dirinci sehingga kita breakdown dari 1 bulan menjadi 1 minggu, 1 minggu menjadi 1 hari, dari 1 hari setiap jam. Kira-kira jam sekian sampai jam sekian apa yang harus saya lakukan. Kemudian membuat rencana yang efektif untuk mencapai tujuan. Nah, rencana itu penting ya. Kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Bagaimana caranya meningkatkan kapasitas? Ya, belajar. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah Anda capai hari ini. Terus berusaha. Ya. Karena apa? Karena ya namanya manusia itu kepengen mendapatkan yang lebih. Ya, untuk apa? Untuk supaya kehidupan kita nanti lebih mudah. Sekarang kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, Anda masih kesepian. Yang berikutnya, next. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah proses yang terus-menerus. Mulai sekarang ambil tindakan. Nah iya, jangan menunda-nunda. Menunda tidak baik untuk kesehatan mata, termasuk mata pencaharian dan mata depan Anda semua. Jangan suka menunda. Menentukan tujuan yang jelas, membuat rencana yang efektif, mengambil tindakan yang tepat. Seperti itu. Next, terima kasih atas segala perhatian. Karena saya tidak usah ngomong panjang kali lebar, karena panjang kali lebar sama dengan luas, dikalikan tinggi sama dengan volume. Silahkan Anda bertanya. Saya senang kalau Anda bertanya. Mau open mic lebih bagus, mau lewat ini juga. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Moderat, ya, moderat itu modal dengkul dan urat. Silakan, Mbak Amanda. Oke, terima kasih Master atas pemaparan materinya. Oke, sebelum lanjut ya teman-teman pada on cam dulu ya. Ditunjukin nih wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih pastinya. Oke teman-teman semua, sesi pertama untuk penyampaian materi telah selesai. Berikutnya yaitu sesi kedua Q&A atau tanya jawab dengan para peserta. Baiklah, berikutnya pada sesi ini saya akan membuka kesempatan untuk kepada audiens yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya, boleh di kolom chat dan yang mau on mic pun dipersilahkan. Untuk bagian pertama, kesempatan akan diberikan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Jika waktunya masih cukup, akan kita lanjutkan. Very good. Very good. Oh ya, untuk apa namanya, untuk usaha saya kan ada rumah sehat hipnoterapi di Jogja. Kemudian untuk ini apa namanya, untuk ini apa Instagram saya master_Hasan86. Master_Hasan86. Silakan di follow. Master_Hasan86. Oke, Master. YouTube-nya Nanti, ada juga, YouTube-nya Master Hasan Abdullah Yogyakarta itu. YouTube-nya ada wah, 300 Masya video. Allah. 300 video ada lebih. Ya nanti dari IG nanti akan saya kirim, akan saya beritahu tentang YouTube saya. Silakan. Oke, baik, Amanda, Master. Deswita, MC yang Oke, luar biasa. teman-teman. Boleh banget ya yang mau nanya sama Master, mau di kolom chat atau ada yang mau raise hand? On mic, dipersilahkan. Biar sekalian kita bisa ngobrol bareng Masternya ya, Master. Ya, ini ada 93, luar biasa, luar biasa. Well done, very good. Ya, silakan. Boleh. Sebutkan Dengan nama. kakak siapa? Perkenalkan, saya Diopia dari Wonosobo. Dwi Aprilia. Iya. Dari Wonosobo, silakan. Bagaimana ketika kita sudah merencanakan sesuatu, tetapi kadang kita tuh ragu untuk melakukan hal itu. Terus bagaimana cara meningkatkan, kadang tuh semangat tuh kan naik turun ya. Jadi bagaimana Ups and cara down. agar
kita konsisten dalam semangat itu. Baik, itu aja. Terima kasih ya. Oke. Bagaimana caranya supaya kita tetap konsisten? Yang namanya manusia itu naik, turun ya. Nah, sekarang kalau kita melaksanakan sesuatu, tidak boleh ragu. Ingat, orang yang ragu tidak mungkin sukses dan orang sukses tidak kenal apa itu keraguan. Ditulis itu kalimatnya itu. Orang sukses tidak mengenal keraguan, orang ragu tidak akan pernah sukses. Jadi begitu Anda melangkah, ya yakin aja. Yakin 100%. Mengenai hasil bukan urusan kita, gitu ya. Kita usaha sekeras mungkin, ya. Bekerja keras, ulangi lagi tadi ya. Nanti ulangi kalimatnya gimana? Orang yang ragu tidak akan pernah sukses, orang yang sukses tidak kenal apa itu keraguan. Oh, masuk dalam pikiran bawah sadar. Iya, saya nggak boleh ragu. Iya, saya nggak pernah ragu. Karena saya tahu orang ragu itu nggak ada yang sukses, dan orang sukses tidak ada yang ragu. Ya. Kemudian bekerja keras dengan cara cerdas, mau ditulis boleh. Ini kalimat bagus. Bekerja keras dengan cara cerdas, selalu ikhlas, mengutamakan skala prioritas. Ini kan direkam, nanti bisa diulang-ulang. Saya ulangi ya. Bekerja keras dengan cara cerdas, selalu ikhlas, mengutamakan skala prioritas menjadi yang teratas karena Mbak Dwi Aprilia memang pantas. Jadi TOP gitu loh, jangan ragu-ragu. Action. Itu bekerja keras dengan cara cerdas, selalu ikhlas, mengutamakan skala prioritas menjadi yang teratas. Pasti tuntas, tas, kan gitu. Tuntas, gitu dong. Kerjanya jangan ragu-ragu, jangan tanggung-tanggung. Nah, bagaimana cara meningkatkan konsistensi ya? Yang pertama dipaksa. Dipaksa. Yang kedua terpaksa. Yang ketiga tersiksa. Yang keempat terbiasa. Yang kelima kebiasaan. Gitu caranya. Dipaksa, ya kan pagi-pagi mau sholat subuh rasanya berat sekali. Dipaksa. Terpaksa, ya sudah. Jangan nunggu ikhlas baru kamu sholat. Sholat-sholatlah, nanti lama-lama juga akan ikhlas. Jangan nunggu pinter baru ngomong. Ngomong, lama-lama kamu pinter. Gitu loh. Jadi jangan ilmunya ilmu botani, ilmu tunggu-tungguan. Tunggu sana, tunggu sini, itu ilmu botani itu. Bukan ilmu hewan ya, zoologi kalau hewan. Kalau itu nggak perlu. Jangan nunggu inspirasi baru kamu belajar. Jangan. Kamu belajarlah, maka inspirasi akan timbul. Gitu loh. Aku nunggu inspirasi, Master. Aku tak rokokan dulu, Master. Alah, nggak akan sukses. Kamu stres sudah pasti. Nggak akan sukses. Nunggu inspirasi sambil rokok bagi laki-laki. Nunggu inspirasi ya, Master. Sambil saya mancing, akhirnya mancing masalah kamu. Mancing di air yang keruh kamu nanti nggak jelas. Jadi lakukan yang terbaik, jangan menunda. Karena menunda tidak baik untuk kesehatan mata. Dipaksa, terpaksa, tersiksa, terbiasa, kebiasaan. Harus dipaksa. Oke? Good luck. Terima kasih. Pertanyaan Dwi Aprilia sangat bagus. Baru kemarin saya dari Wonosobo. Ya nggak ketemu ya. Saya ngisi di sana, di Dinas Pendidikan. Waktu itu saya ngisi 5 jam atau berapa jam itu di Kota Wonosobo. Dingin sekali Kota Wonosobo ya. Terkenal dengan apa itu? Mie ongklok ya. Dan ada itu gudeg istimewa itu di sana di daerah Melipak apa daerah Losari apa Losari apa dekat SMA Muhammadiyah. Enak itu gudegnya. Makasih ya. Good luck. Oke, terima kasih Kak Dwi dan terima kasih Master atas jawabannya. Next, ada lagi di kolom chat. Master izin bertanya, terkadang dalam diri kita tuh ada fase burnout dan tidak ada keinginan untuk melakukan kebiasaan yang kita lakukan. Nah, hal tersebut otomatis mengganggu diri kita dalam upgrade value diri dan jadi kendala dalam kita menuntaskan resolusi di 2026. Untuk change to be better person, bagaimana cara mengatasinya ya, Master? Terima kasih. Yang pertama kita harus punya tujuan yang jelas. Ini berarti tujuannya nggak jelas. Kita harus punya niat, minat, tekad, ragat, nekat. Niat, ya, niat,
itu awal dari kesuksesan. Tekad itu kemauan yang keras. Ragat itu modal kita ya kemauan, ya antara mau dan mampu. Yang penting mau dulu. Banyak orang yang mampu tapi tidak mau, ya sulit hidupnya. Maka dari itu, cara ngatasi yang terbaik adalah kita harus punya tujuan yang jelas. Kita harus menyadari bahwa kita punya value, kita punya nilai, kita orang yang bernilai. Makanya acara-acara seperti ini diikutin terus. Kemudian kalau kurang jelas, tanyain masternya langsung. Kepengen belajar lagi master, saya kepengen jadi seperti master, bagaimana caranya? Ya ikutin aturan mainnya, gitu loh. Ya, memang fase burnout itu yang kadang-kadang membuat kita jadi malas. Ingat, kemalasan adalah kereta api ekspres menuju kemelaratan. Jadi kalau Anda kepengen melarat, ya malas saja, insya Allah melarat itu. Jadi tinggalkan itu semua. Yang ada sekarang adalah tujuannya harus jelas. Ini ada lomba lari, ya peserta 1, 2, 3. Peserta 1 lihat kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Peserta nomor 2 lihat atas, bawah, di atas. Peserta yang ketiga lihat ke depan, fokus pada satu titik. Yang menang mana? Yang ke depan itu. Sama seperti Anda. Kalau Anda kepengen sukses, ya fokuslah ke solusi, jangan fokus ke masalah. Gitu loh. Oke? Semoga bermanfaat. Selanjutnya, yang on cam, yang mau on mic atau on cam boleh, silakan. Oke, Kayak Mbak terima Dewi. kasih. Ya. Next ada lagi dari Kak Yusita. Terima kasih Ya. Kak Kela tadi untuk pertanyaannya. Oke, yang selanjutnya yaitu Master, saya izin bertanya. Terkadang kalau sudah ada rencana melakukan suatu progres, tiba-tiba ada hal atau kejadian yang bikin bad mood. Bagaimana cara mengendalikan atau mengatasinya agar kita tetap bisa melakukan hal yang sudah direncanakan? Gunakan cara Pomodoro, maaf. Gunakan cara Pomodoro yang ada di Jepang. Orang-orang Jepang itu kalau mengerjakan sesuatu, itu setiap 25 menit istirahat 5 menit. Kamu belajar nih, jangan diforsir. Saya baca buku nih, setengah jam, ya 25 menit saya berhenti. 5 menit. Nah, stretching. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa memiliki stamina yang tidak loyo. Begitu, jadi stretching sebentar. Nah, itu. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki stamina yang kuat, stamina yang tidak loyo. Ya, itu. Dan kemudian jangan lupa pada saat kita melakukan satu aktivitas, kita itu ya punya keterbatasan. Nah, keterbatasannya apa? Ya kadang-kadang rasa malas muncul. Kenapa? Master kalau ngajar 8 jam itu ya, nggak capek. Ada yang nanya, Master kok nggak capek ngajar? Ya karena saya tujuannya satu. Tujuannya memang ikhlas, yang pertama. Yang kedua, tujuannya saya satu. Bagaimana caranya melakukan yang terbaik, bukan melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, bukan yang terbalik. Gitu ya. Dan orang capek itu penyebabnya ya karena males sebetulnya. Dan dia tidak punya tujuan yang jelas. Makanya orientasinya itu bukan kerja, bukan uang, tapi orientasinya adalah ibadah. Kalau kita orientasinya ibadah, itu hidup kita akan barokah, hidup kita akan indah. Tapi kalau orientasinya kita cari uang, kerja, efeknya banyak utang akhirnya. Kayak negara kita kan itu kerja, dan sekarang banyak utang akhirnya. Lupa ibadah soalnya. Nah, jadi mari generasi muda, ya tingkatkan prestasinya dengan cara yang benar, jangan membenarkan segala cara. Luar biasa, pesertanya 98 ya, pemecah rekor, hebat. Selanjutnya silakan. Yang kurang puas boleh nanti tanya langsung ke saya, boleh. Nanti nomornya bisa minta sama yang berwajib ya. Silakan ya. Mbak Amanda Deswita. Oke, baik. Terima kasih, Master. Untuk Kak Yusita, mungkin sudah terjawab ya. Oke, next di sini ada dari Kak Syafrina. Master izin bertanya, cara mengatasi kita sulit untuk berbicara di kebanyakan orang bagaimana ya, Master? Dan sulit untuk menjawab pertanyaan dari atasan, tetapi jawabannya sudah tertangkap di pikiran kami, Master. Ya, Terima semua kasih. itu ya, terima kasih Deswita. Semua itu butuh latihan.
Jadi tidak ada, saya kok bicaranya begini lah. Anda nggak tahu latar belakang saya. Latar belakang saya 17 tahun di Radio Jeronimo Yogyakarta. Saya ngajar lebih dari berapa tahun itu? Kalau mulai dari tahun 2000 lah, misalnya 2000 kan tahun saya lulus tahun 91 saya sudah ngajar bahasa Inggris itu. Udah ngajar bahasa Inggris itu tahun 2000 sampai udah 25 tahun ngajar. Jam terbang itu memang menentukan. Jadi kalau kita kepengen sesuatu yang baik ya kita harus memperbaiki diri dulu, memperbaiki diri, kemudian kita juga bisa menambah kapasitas value kita dengan jalan. Nah, di ETC kan ada itu pelatihan-pelatihan apa? Ikuti pelatihan. Dan maaf ya, maaf, jangan takut bayar, jangan takut. Investasi yang terbaik itu leher ke atas, ya. Saya mempelajari ilmu hipnoterapi dari tahun 2015 sampai sekarang. Saya menghabiskan uang lebih dari 50 juta. 50 juta lebih. Tapi apa hasilnya? Ya kembalinya cepat. Kenapa? Karena investasi tidak akan pernah mengingkari kalau kita benar-benar ikhlas, tulus dalam melaksanakan itu. Diniati yang pertama, helping people for good. Ya, FHI, Fokus Hipnoterapi Indonesia, helping people for good. Saya ingin menolong semua orang sampai kapanpun. Nah, saya tidak akan pernah berhenti untuk memberikan motivasi kepada siapapun karena saya tahu ketika saya nanti meninggal dunia, ilmu saya akan bermanfaat untuk orang-orang yang pernah mendengar apa yang saya sampaikan. Nah, itu yang terpenting. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik teman adalah teman yang paling banyak memberi manfaat kepada teman yang lain, bukan memanfaatkan teman yang lain, gitu loh. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Atau ada yang belum jelas, silahkan tanyakan lagi. Oke, baik, terima kasih, Mister. Ya, Oke, sama-sama. selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, Kak Sepa. Kak Sepa boleh on mic atau mau di Ya, on mic aja. atau mau On mic di aja. room On mic aja, boleh Kak bagus. Sepa on mic aja. Master mintanya on mic Kak Sepa boleh? On mic, ya. Baik, izin Mister Oke, memperkenalkan bukan diri. Mister, Master. Master, Ya, perkenalkan silakan. nama saya Sepa Aditya dari Universitas Pakuan, Bogor. Izin bertanya, Ya, Mister. boleh. Jadi kan sekarang tuh di tengah distraksi digital ya Ya, yang semakin masif. Contohnya itu media sosial, AI dan hiburan instan. Nah, bagaimana ya. sih eh, seseorang itu dapat membangun disiplin diri tanpa harus sepenuhnya itu menjauh dari teknologi, Mister? Ya. Memang AI itu bisa jadi membantu, bisa jadi mengganggu sebetulnya itu. Nah, kita sebagai manusia itu tidak mungkin dikalahkan sama AI, nggak mungkin. Kenapa? AI tidak punya rasa, AI tidak punya hati, AI cuma punya pikiran gitu loh, kayak otak itu, ya kan, kreativitas dan sebagainya. Tapi hati, kayak misalnya perasaan orang lain, AI itu nggak tahu. Nah, sekarang kita hidup dalam menghadapi yang namanya paradoks. Paradok itu adalah dua hal yang seolah-olah bertentangan, tapi dua-duanya benar. Itu namanya paradok. Contoh, sebagai manusia hidup kita harus hemat, betul. Tapi jangan lupa sedekah. Hemat bertahan, sedekah mengeluarkan. Orang hidup itu benar, dua-duanya benar di masing-masing bidangnya sendiri-sendiri. Orang hidup itu nggak usah terlalu mikirin IA yang terlalu bikin pusing. Itu betul. Jangan lupa belajar AI juga. Itu kan juga meningkatkan kapasitas kita. Itu juga betul. Jadi semua jangan pernah menuhankan apapun, gitu loh. Setiap apapun ya, AI apapun juga nanti eh, media sosial yang lain, TikTok ya, Facebook dan seterusnya itu ada batasnya. Tugas kita adalah memanfaatkan dengan cara yang benar, jadikan itu sebagai alat bantu, bukan alat ganggu. Kalau kita berpikiran jadi alat ganggu, ya mengganggu betul itu. Ya, tapi kalau kita memiliki keyakinan ini adalah alat bantu, ya membantu Anda. Jadi sikap kita yang netral saja, di tengah-tengah saja. Virtus in medio, kebenaran ada di tengah. Khairul umur ausatuha, kata Nabi begitu ya. Sebaik-baik urusan yang ada di tengah. Begitu ada disruption seperti ini ya, kita tenang saja. Ya memang ada seperti itu.
ya kan? Tapi teknologi jangan ditinggalkan. Kita nanti ketinggalan zaman, nanti kita ketinggalan. Kayak saya, generasi saya kan generasi X ya, saya generasi X ya. Bawah saya namanya generasi Y. Kelahiran tahun 67 itu generasi X. Ya, generasi X itu kalau nggak ngikutin AI, kebanyakan orang-orang X dalam mengikutin AI cuma nanya, ya coba buatkan ini ya gitu ya, di Google juga sama seperti itu, pertanyaan-pertanyaan. Nah, padahal ada ilmu tambahan yang bisa kita pelajari lewat apa, lewat pelatihan. Jika ada pelatihan-pelatihan, ikutin dengan cara yang benar, jangan membenarkan segala cara. Jadi apa, konsep kita, pikiran kita itu membantu, bukan mengganggu, bukan. Jadikan itu sebagai alat bantu, bukan alat ganggu. Supaya kita tahu, ya saya juga belajar kok. Saya belajar sama anak-anak muda sekarang. Saya kadang-kadang nggak paham ini. AI itu gimana cara kerjanya ya supaya efektif ya, berhubungan dengan saham, berhubungan dengan masa depan. Itu gimana caranya? Ternyata kuncinya ada di cara perintah yang benar. Oh, begitu. Saya belajar gitu dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Master, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Sepa dan Master. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Konita Azalia. Izin Ya. bertanya, Master, bagaimana cara menemukan jati diri agar bisa jadi new versi di 2026? Apa hal pertama yang harus dilawan supaya bisa mulai berubah? Yang pertama, ketika kita kepengen punya versi tersendiri, passion itu apa sih? Saya mau nanya dulu, passion itu apa? Banyak orang bilang passion, passion, tapi nggak ngerti apa itu passion. Penampilan, Master, izin. Passion bukan penampilan. Passion itu kalau penampilan itu performa juga bisa masuk di situ. Tapi passion bukan itu. Banyak orang bicara passion, tapi nggak ngerti passion itu apa. Passion itu apa coba? Anda jawab dulu. Nah, kan banyaknya nggak paham kan? Passion itu adalah, passion saya mancing, Master. Itu bukan passion, itu hobi itu. Passion saya kalau duduk sendirian saya ngerokok. Itu ngelamun itu kamu. Ngelamun itu. Passion saya itu, saya kepengen, itu cita-cita nanti. Passion itu adalah segala sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, dan ketika Anda menginginkan itu menggunakan cara, gaya, media, bahkan sampai berdarah-darah untuk mendapatkannya. Itu namanya passion. Saya kepengen minum teh, itu bukan passion. Ya ambil aja tehnya. Saya ingin menjadi seorang motivator yang berkualitas. Saya harus menguasai ilmu banyak, saya harus bisa bahasa Inggris, saya harus menguasai ilmu psikologi manusia, karakter manusia. Itu kamu belajarnya mati-matian itu. Saya kuliah sampai 4, saya nggak merasa pintar. Sampai sekarang saya masih kepengen belajar lagi. Kenapa? Karena passion saya yaitu menolong orang sebanyak-banyaknya. Itu passion saya, menolong orang banyak-banyaknya, memberi nilai kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, orang yang kenal dengan saya wajib mendapatkan manfaat. Makanya saya tulis kalau di ruang praktek saya di sini, di ruang praktek rumah sehat hipnoterapi, dilarang rugi, Anda pasti bisa. Dilarang rugi. Setiap manusia ketika kita ketemu, nggak rugi. Ya minimal kan dikasih air putih kan nggak rugi. Setiap yang datang, konsultasi, ya punya masalah, dia menjelaskan, kemudian kita pelajari tentang karakter manusia, tipenya apa ini, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, menangani masalah sangat mudah. Karena setiap orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Ketika saya memberikan terapi kepada orang yang datang banyak bicara, saya akan menjadi pendengar yang baik untuk dia. Oh, begitu saya dengerin semua. Ketika saya akan menerapi seorang ibu, ibu itu ngerokok, saya bilang, mohon maaf Bu, kalau ibu ngerokok di sini saya tidak berkenan untuk menerapi. Kalau mau rokok di luar aja. Jadi, ya itulah standarnya seperti itu. Karena siapakah orang yang baik? Siapakah orang yang baik? Orang yang baik bukan hanya berkata-kata baik, tapi orang yang bisa membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik. Itu orang yang baik. Mungkin kata-kata orang tuamu menyakiti hatimu, tapi kan maksudnya dan tujuannya baik. Temanmu itu loh, mantanmu yang masih ngerayu, oh sayangku,
rayuan Pulau Kelapa, rayuan Gombal ya, Gombal Mukio itu, rayu. Itu malah tujuannya menghancurkan Anda, bukan membina, tapi justru akan membinasakan masa depan Anda. Ya, kata-kata saya nggak nyaman buat Anda. Wah, kata-kata Master nggak enak. Memang kata-kata saya nggak enak, tapi ingat kamu besok bangun pagi akan sehat. Ya kan, kalau kata-kata rayuan-rayuan itu kan seperti kamu dikasih sirup. Ya kan, manis, tapi besok bibir kamu jontor. Kalau saya kasih jamu, kamu merasa pahit, besok pagi kamu bangun badannya sehat, segar, bugar, dan tegar. Insya Allah semuanya lancar. Gitu ya. Ada lagi yang tanyakan? Baik, terima kasih Master. Oke. Sampai jam berapa ini? Ini Selanjutnya jam ada sekarang? Sekarang jam berapa ya? 8, jam 8 lewat Master. Oh, Seperempat. sampai lewat, oh, kurang 10 menit lagi ya. Oke, kita siapin 10 menit lagi aja. Karena saya jam setengah 9 ada agenda lagi. Oke, baik Master. Selanjutnya Silakan. ada pertanyaan dari Kak Rizky Hermawan. Master, Boleh. mohon izin, saya ingin bertanya terkait diri saya sendiri, yang dimana saya di mana saya ingin menjadi manusia yang terbaik untuk lebih baik ke depannya buat orang lain. Saya memegang prinsip menjadi manusia yang bermanfaat. Tetapi waktu itu saya pernah dimanfaatkan oleh teman saya sehingga saya tidak menyadarinya. Jadi kadang saya serba salah begitu, Master. Melakukan sesuatu yang berlebihan malah kurang baik, dan melakukan sesuatu hal yang wajar juga kurang baik. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia tidak akan selalu dipandang sempurna jika manusia tersebut sudah melakukannya yang terbaik untuk orang lain? Jadi begini, kalau kamu naik kapal ya, kamu berlayar, arah mata angin dari barat ya ke timur itu tidak bisa kamu kendalikan. Arah mata angin tidak bisa kamu kendalikan, tapi kamu hanya bisa mengendalikan layar. Omongan orang apapun tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah omongan kita. Hati-hati dalam berbicara. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu menimbulkan kurang baik kepada kawan atau lawan jenis kita yang berbicara. Jadi kalau kita kepengen dalam pikiran kita sudah ada pikiran aku nggak mau dimanfaatin, nggak usah berpikir seperti itu. Kamu malah justru dimanfaatin. Jangan menggunakan kalimat negasi pada saat kita berbicara. Contoh ya, ini contoh nih. Saya kalau melihat Facebook ada teman Anda itu saya lihat sekilas dari profilnya, kemudian ada kalimat di situ, saya langsung tahu, wah ini orang lagi frustasi. Oh ini orang sering dikecewakan oleh orang lain. Nah, misalnya kalimatnya di sini, kalimatnya di Facebook itu sangat membenci orang yang selingkuh, tidak sangat suka dengan itu, nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang selingkuh itu deketin Anda, ngajak selingkuh. Kalimatnya nggak boleh begitu, kalimatnya tidak suka dengan perceraian, itu nanti cerai malah. Kalimatnya tidak boleh menggunakan kalimat negasi, gunakan kalimat positif. Kalimatnya bagaimana? Sangat menghargai kesetiaan. Ya, gitu. Sangat menghargai persahabatan sejati. Sangat menghargai persahabatan yang saling silang menghargai satu dengan lainnya. Saya tidak mau kalimatnya. Saya tidak mau. Saya tidak mau gagal itu. Harusnya saya ingin sukses, barokah, mulia, bahagia. Kalimat yang Anda ucapkan harus kalimat yang positif, jangan kalimat negasi. Anda masih ingat dulu orang tua Anda bilang, jangan lari. Apa yang didengar, yang ditangkap adalah kalimat yang terakhir, lari. Jangan nakal, anaknya jadi nakal. Jangan berkelahi ya nak, ya berkelahi akhirnya. Jangan ngebut, ya akhirnya ngebut. Nah, kalimatnya harusnya, tolong nak ketika naik motor pelan-pelan ikutin aturan. Nah, itu yang benar begitu. Nak, tolong kalau kamu mengerjakan soal nilai 100 lebih baik daripada 70 kamu nyontek. Nah, itu kalimatnya begitu.
Saya berikan kepada anak saya waktu itu matematika, Salsa, kamu kalau kepengen sukses, Pak Abah bangga kalau kamu nilainya 100 tapi hasil karya sendiri daripada 70 kamu nyontek. Artinya apa? Bawah sadar akan menangkap. Ketawa mungkin dia lucu, kalimatnya lucu, tapi bawah sadar akan menangkap bahwa nilai 100 itu mudah. Nilai 100 itu bisa kamu capai. Tapi kalau kalimatnya dibalik, lebih baik nilai 70 daripada 100 nyontek, itu bawah sadar akan mengatakan kalau kamu nilainya 100 pasti nyontek. Nah itu loh yang nggak dipelajarin oleh anak-anak muda sekarang, nggak dipelajari oleh guru-guru kita. Guru-guru kita juga saya tadi siang juga baru memberi motivasi untuk para guru. Guru bahagia, murid berdaya, judulnya begitu. Guru bahagia, murid berdaya. Saya jelaskan pada mereka. Guru itu harus memberikan contoh. Saya ngajar tadi pagi, ngajar jam 8. Setengah 8 saya sudah datang. Mereka datangnya jam setengah 9. Saya nggak mau tahu. Saya tidak bisa ngatur arah mata angin itu. Saya nggak bisa ngatur orangnya datang harus tepat. Nggak bisa. Tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Ya, saya akan datang tepat waktu. I must be not only on time, but in time. Makanya kamu disebut sahabat in time. Karena datanya in time, bukan on time. Gitu loh. Sahabat in time saya. Saya senang gitu loh. Kalau misalnya saya memberi motivasi dan saya memberi contoh, kan beda ya. Orang ngomong tidak melakukan dengan ngomong tidak melakukan, kan beda. Sekarang saya ngomong kepada Anda tahu apakah saya melakukan apa tidak, Anda pasti tahu. Dan itu tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Yang pernah melakukan itu ya ngomongnya berapi-api dan masuk dan merasuk ke dalam jiwa dan raga. Tapi yang tidak pernah melakukan ngomongnya ya setengah-setengah, akhirnya hasilnya setengah mati. Makanya kalau Anda belajar, Anda bekerjalah secara TOP, total, optimal, and profesional. Saya Hasan Abdullah yang tidak pernah sebelah mengatasi masalah tanpa makalah, bukan masalah. Kalau masalah pegadaian ya. Alhamdulillah. Silakan Mbak Amanda Deswita. Baik, terima kasih Master dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias dalam bertanya. Karena durasi webinar kali ini sudah hampir selesai, maka sesi pertanyaan hanya cukup kami buka sampai di sini. Terima kasih untuk pemaparan materi dan juga jawaban yang diberikan oleh narasumber. Oke teman-teman, bisa saya simpulkan bahwasannya dari menjadi pemimpin yang hebat adalah seorang pemimpin yang efektif, harus memiliki karakteristik kunci seperti integritas, visi yang jelas, keberanian dalam mengambil keputusan, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik. Pemimpin hebat mampu menginspirasi, memotivasi, serta membimbing timnya menuju tujuan bersama dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga harus mampu membangun hubungan baik transparan dengan batasan yang sehat dan selalu mengembangkan diri melalui pembelajaran dan pengalaman. Kepemimpinan yang hebat bukanlah sifat statis, melainkan hasil dari pengembangan karakter dan kemampuan secara terus-menerus sesuai kebutuhan situasi organisasi. Dan akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelum itu dipersilahkan untuk narasumber memberikan closing statement-nya terlebih dahulu pada acara webinar kali ini. Waktunya 1 menit. Untuk Master dipersilahkan. Baik teman-teman semua, terima kasih Mbak Deswita ya, Mbak Amanda Deswita. Kita semua sebentar lagi akan menghadapi 2026. Tidak perlu euforia, tidak perlu khawatir. Ya, dan tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Yang perlu kita siapkan adalah 3 hal. Yang pertama, perbaiki ilmumu. Kedua, perbaiki skillmu. Yang ketiga, perbaiki attitude-mu. Attitude itu adalah sikap. What is attitude? Attitude is small thing that make a big difference. Sikap adalah sesuatu yang kecil, tapi menyebabkan perubahan yang besar. Jadi jaga sikap, jaga nama baik Anda, jaga reputasi, perbaiki ilmu Anda, tingkatkan kapasitas Anda dalam menguasai skill. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau pembicaraan saya kurang panjang, Mbak Amanda bisa mengundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Baik, selanjutnya yakni penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber hebat kita. For the first one, we give it to Mr. Hasan. Baik, untuk Thank you kakak very much. admin bisa menampilkan sertifikatnya. Thank you very much. I hope you will be fine and you will be successful every single day. Good luck for you all. Kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Master. Siap. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Mr. Hasan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu ini bisa direalisasikan di kehidupan kami dan teman-teman semua. Amin, amin, Akhirnya amin. telah selesai acara webinar kali ini. Terima kasih saya apresiasikan untuk narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Saya juga berterima kasih pada seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak serta aktif bertanya dengan antusias. Terima kasih juga untuk narasumber hebat. Semoga ilmunya bisa kami realisasikan dan bermanfaat kepada kehidupan sehari-hari. Thank you for Amin. joining and giving your best attention throughout the session. We truly Good luck. appreciate your time and participation. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yaitu Duta Media Digital Sabon, Duta Website Indonesia, Millennial Planner ID, Simpul Sedekah, Service Laptop Jogja, PT Ota Indonesia, Herianas Business Group, Duta Properti Nusantara, Kipoko, Agri Raya, Isotor and Travel, Rumah Kreatif, Selaras DC, Yes Community, dan Setara Indonesia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada media partner, Rumah Peluang, webinar gratis, dan seminar gratis yang senantiasa mensupport kami dalam mencari ilmu. Sebelum penutupan, kita ke sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Dimohon peserta webinar untuk on cam dan bersiap untuk foto bersama. Oke, boleh nih kakak-kakak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, diunjukin mukanya. Oke, syukur alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber serta para peserta yang telah mengikuti webinar kita dari awal hingga akhir dengan penuh semangat. Dan kembali kami ingatkan bagi yang menginginkan sertifikat gratis wajib mengisi link presensi di akhir acara yang dikirim langsung oleh admin ETC. Sebelum ditutup, saya sedikit ada pantun untuk teman-teman. Pergi berlayar ke Pulau Halmahera. Bawa bekal ikan dan roti. Mari kita bertemu di event berikutnya dengan semangat yang lebih berarti. Cukup sekian dari kami, tetap semangat dan jangan pernah puas atas pencapaian yang telah didapat. Sukses untuk kita semua. Keep learning, keep growing, and never stop chasing your dreams. See you at our next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.